Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rosalina. Saya Dila Dwi Astuti. Kami akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Untuk memenuhi tugas matematika ekonomi bisnis. Di sini kita akan membahas 1. Barisan aritmatika, 2. Deret aritmatika, 3. Barisan geometri, dan 4. Deret geometri. Barisan dan deret. Secara umum, barisan adalah sebuah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Setiap urutan bilangannya juga memiliki karakteristik atau pola tertentu. Setiap bilangan yang ada pada barisan merupakan suku dalam barisan itu tersendiri. Sementara itu, deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Rumus suku ke n yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B, atau B sama dengan U2 min U1 sama dengan UN min UN min 1. Kemudian rumus mencari suku tengah atau UT. Suku tengah adalah suku yang posisi letaknya tepat berada di tengah-tengah barisan aritmatika. Suku tengah ini hanya bisa dicari jika banyak-banyak sukunya ganjil. Misalnya ada U1, U2, U3, U4, U5, U6, dan U7. Maka suku tengahnya berarti U4. Rumusnya bisa kalian lihat seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika, namun deret tidak selalu menjumlahkan keseluruhan suku dalam suatu barisan. Rumus deret hanya menjumlahkan barisan aritmatikanya hanya sampai suku yang diperintahkannya saja. Barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan yang sama. Jadi U1 dan U2 itu memiliki perbandingan yang sama, atau U2 dan U3, U3 dan U4. Perbandingan pada barisan geometri disebut dengan rasio atau R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan ukur. Barisan geometri rumusnya itu UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Dan rumus rasio yaitu UN ditambah 1 per UN. Keterangannya itu UN adalah suku yang kita cari atau suku ke N, A itu suku pertama atau U1, R sama dengan rasio atau perbandingan dua suku, N sama dengan banyaknya suku. Sekarang adalah deret geometri. Deret geometri itu adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Itu yang disebut dengan deret geometri. Rumus deret geometri yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R, di mana R lebih kecil dari 1. Jadi jika R lebih kecil dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Atau jika R lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Deret geometri itu ada dua jenis untuk deret geometri tahingga. Yang pertama ada deret geometri tahingga divergen, dan kedua ada deret geometri tahingga konvergen. Deret geometri tahingga divergen adalah suatu deret yang nilai bilangannya semakin membesar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Misalkan 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah sampai seterusnya. Yang kedua yaitu deret geometri tahingga konvergen, merupakan suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung jumlahnya. Misalkan 9 ditambah min 3 ditambah 1 ditambah min 1/3 ditambah sampai seterusnya. Rumus deret tahingga konvergen yaitu S infinity sama dengan A per 1 min R, di mana S infinity sama dengan jumlah suku tahingga, di mana simbol tahingga yaitu 8 yang terbalik, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio. Ada syarat jika ingin bertemu dengan deret geometri tahingga konvergen, yaitu rasionya harus bernilai antara min 1 sampai 1.
di mana R di antara -1 dan 1. Dan ini berlaku untuk negatif maupun yang positif. Deret geometri tahingga suku-suku ganjil dan genap. Rumus tahingga nomor ganjil dan nomor genap. Yang pertama, rumus tahingga nomor ganjil, yaitu misalkan kita ingin mencari U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 dan seterusnya yang bernilai ganjil, maka rumusnya adalah A per 1 min R pangkat 2. Sedangkan untuk rumus tahingga nomor genap, misalkan U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 dan U berikutnya yang bernilai genap, maka rumusnya adalah AR per 1 dikurang R pangkat 2. Untuk menentukan rasio dari jumlah tahingga nomor ganjil dan genap, maka kita tinggal membagi keduanya, yaitu jumlah tahingga nomor ganjil dibagi jumlah tahingga yang genap. Yang terakhir yaitu penerapan barisan dan deret di kehidupan sehari-hari. Barisan dan deret sering digunakan dalam matematika keuangan untuk menghitung pertumbuhan penduduk, bunga majemuk, anuitas, angsuran investasi, dan masih banyak lagi.